Adapun maksud dan tujuan, workshop Galamut diselenggarakan dalam rangka melestarikan seni budaya Banjar melalui seni bertutur yang akan syarat nilai sejarah, moral, dan kearifan lokal. Fasilitas pembiayaan workshop Galamut ini menggunakan APBD Kota Banjarmasin tahun 2025 pada Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Kota Banjarmasin dan sub kegiatan pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan peranata tradisional. Baik, saya tes dulu ya, saya tes dulu lisannya. Karena kalau tradisi lisan, kesini harus bawa lisan ya, bukan tulisan. Tulisan itu hanya pelengkap penderita saja dalam tradisi lisan. Yang penting itu lisan. Saya ngajak sini ya dulu ya. Oke, yang dua ini diam dulu. Coba, 1, 2, 3. Ini enak ini. Siapa mas namanya? Oh, siapa? Sakir. Enak ya, langsung ketawanya. Coba Sakir ya, coba dipimpin grupnya ya. Grupnya dipimpin dulu soalnya. Coba. Ayangin dulu Sakir. Ke depan sana. Pas Sakir pimpin ya. Dipimpin satu grup ini. 1, 2, 3. Enggak, nanti kasih contoh dulu. Kasih contoh dulu, jangan dikasih. Ayangilah. Keren. Yuk, mulai. 1, 2, 3. Ya, kita coba. 1, 2, 3. Ya. Gitu ya. Naik, berturunnya. Salah. Ke sebelah. Coba 1, 2, 3. Itu mana suaranya bantaran kamu? Suaranya kelompok ini didengerin suaranya. Oh, iya. Kasih contoh. 1, 2, 3. Ada yang enak nggak? Ada Pak. Ada, siapa? Yang mana? Coba dites. Ini soalnya Ya. dari Makkah Pak. Oh iya kan? Dari ayah Makkah. Iya, nggak apa-apa, dicoba sebisanya. Jadi kalau kita mau belajar tradisi ini harus bisa melemaskan lisan kita. Jadi jangan karena exposure kita, fokus kita dalam aktivitas sehari-hari lebih banyak bersentuhan dengan sesuatu yang diam, yaitu aksara, tulisan, dan visual, maka kita lupa bahwa kita punya lisan, dan lisan itu juga punya kekuatan. Nah, jadi kalau pemerintah Banjarmasin mengadakan workshop ini, itu sebetulnya workshop pemberdayaan manusia. Ayangilah. Coba semuanya. Bismillah, ini mulapanku karang kertas pandawat, jualan dagang kertasnya putih selain lapang. Ayo di sini. Di sini diam dulu ya. Bismillah, ini mulapanku karang kertasnya kertas pandawat, jualan dagang kertasnya putih selain lapang. Mulai sini. Bismillah, ini mulapanku karang kertas pandawat, jualan dagang kertasnya putih selain lapang. Kurang keras, dan keras, lebih keras. Lagi, kelompok ini. Yuk, 1, 2, 3. Bismillah, ini mulapanku karang kertas pandawat, jualan dagang
kertasnya putih selain lapang. Oke, mulai lebih keras. Gimana ini? Kalau katanya masuk tradisi lisan, lisannya nggak keluar. Oke, kelompok ini. Kelompok ini. Ayangilah. Yuk, mulai. Bukan. Mulai dari ayangilah. Mulai. Bismillah ini mula pangkukaran kertas pandawat jualan dagang putih selain lapang. Yuk, mulai dari ayangilah. 1, 2, 3. Angkat lagi volumenya, kok kecil ya. Angkat lagi, ulangi. 1, 2, 3. Lanjut. Bismillah. Kertas pandawat jualan dagang kertasnya putih selain lapang. Oh, enak. Sekarang di sini. Bismillah ini mula Kertas pandawat jualan dagang kertasnya putih selain lapang. Oke, sudah tepuk tangan dulu kita semua. Ya, mengajarkan tradisi lisan tidak bisa lewat tulisan. Tulisan itu cuma alat bantu yang fana, lemah, dan papa, miskin. Ya, jangan tergantung pada tulisan. Sering selalu dengarkan, ulang-ulang. Kunci belajar tradisi lisan itu pakai direct method, metode langsung berulang-ulang. Nama ulun Arif Ridwan. Nah, tadi kan disebutkan bahwa melamut ini yang datang dari tradisi pedagang Cina. Jadi tradisi pedagang Cina. Nah, dari muara sejarah bahwa melamut ini menjadi bukan seolah-olah kita dengar itu seperti syair Melayu. Nah, dari tradisi Cina lalu masih ada nada-nada, mungkin nada-nadanya rimanya mungkin bukan Melayu gitu, mungkin dari khas Cina. Mungkin apakah bisa dicontohkan perbedaannya atau sama gitu mungkin ya. Nah, yang kedua itu dari definisi bahasa. Nah, yang ulun baca dari webnya Kementerian Budaya itu bahwa lamut ini singkatan dari lamau, gitu, tidak mati atau tidak akan punah gitu. Lamut la tidak, maut artinya binasa, tidak binasa. Nah, apakah bisa dikonfirmasi? Tadi kan belum dijabarkan lamut itu apa definisinya, entah bahasa Banjar atau bahasa Melayu atau memang dari Cina itu sendiri. Mungkin itu saja, ada 2 pertanyaan. Makasih. Ingin bertanya, karena lamut ini kan identik dengan tradisi orang Bali, dan saya sering mendengar bahkan banyak perbincangan dari orang yang tua maupun yang muda bahwasanya belamut ini kada sembarang orang yang harus bisa belamut, harus ada garis keturunannya. Nah, permasalahannya kan garis keturunan ini kan hanya orang-orang tertentu ya, mungkin yang ketuhan dulu anaknya ada yang kada mau. Nah, untuk sekarang ini apakah yang hadir hari ini karena sudah belajar cara teori dan sejarah-sejarahnya, apakah bisa menjadi seorang pelamutan ataukah memang harus garis keturunan? Mungkin